Terlihat suasana kafe yang kekinian, banyak anak muda yang sedang nongkrong. Di salah satu sudut kafe, Santi duduk bersama dua sahabatnya, Yanti dan juga Lina. Kamu tahu nggak sih, Santi? Kalau kamu pesen kopi espresso sekarang, kamu bener-bener kayak bapak-bapak yang nungguin rapat RT dimulai. Serius deh, itu minuman paling klasik sejagat raya. Iya ya, sumpah. Masa kamu di kafe estetik ini pesennya espresso? Kurang anak muda banget gitu loh. San, kapan terakhir kamu lihat cewek cantik kayak kamu ngelep espresso kayak gitu? Ya aku mikirnya espresso itu klasik gitu loh. Kayak elegan dan berkelas. Tapi ya ampun, masa iya aku kayak bapak-bapak sih? Nggak segitunya juga kali. Nggak segitu katanya. Lah ini kamu yang bilang suka minum pahit-pahit. Tapi cobain deh, yang ini nih, coffee latte matcha. Warnanya gelap, fotogenik, dan rasanya tuh calming banget. Iya, bener. Matcha latte itu bukan cuman estetik, tapi juga ada rasa manisnya kalau beli yang mahal. Yang pahit itu biasanya matcha murahan. Ini kita beliin yang premium, San. Kamu nggak akan nyeyel deh. Kamu nggak akan nyesel deh. Tapi aku pernah denger loh, kalau matcha itu pahit banget. Kayak ampas teh hijau yang udah direndam 3 hari 3 malam. Aku tuh takut minumnya. Please deh, San. Kamu tuh harus buka hati buat pengalaman baru. Ini tuh enak banget. Aku aja sampai kecanduan. Serius, cobain aja dulu satu kali aja. Ntar kalau kamu suka, aku traktir satu lagi deh. Udah kita pesen aja yuk 3 matcha latte ya kak, yang pakai OAT milk, less ice, less sugar, tapi tetap yang versi mahal ya. Yaudah deh, aku ikutan aja daripada aku jadi satu-satunya yang gak keren di foto nanti. Tapi ya kalau rasanya gak enak kan harus minuman punya aku ya. Warnanya sih enak ya, tapi ini warnanya hijau banget, kayak krayon daun. Diminum gitu aja. Langsung aja San, jangan kebanyakan mikir. Seruput dulu, nikmatin rasanya. Ini enak banget ya ampun, rasanya tuh kayak susu manis, tapi ada seger-segernya. Tuh kan, baru juga nyoba, udah langsung jatuh cinta. Aku tahu kok selera kamu tuh halus sebenarnya. Serius deh, ini enak banget. Aku nggak nyangka bisa suka minuman hijau kayak gini. Nih, aku baru aja minum separuh, tapi aku udah pengen pesen satu lagi. Lah, yang ini aja belum habisan. Kamu ngapain buru-buru pesen lagi? Soalnya aku tahu kehabisan. Ini kafe suka rame, ntar malah disangka aku nyesel cuma beli satu. Aku tuh kan nggak bisa ketinggalan tren. Santi masih penasaran kenapa rasa matchanya bisa terasa enak. Kemudian dia memesan matcha secara online. Rasanya tuh enak banget. Aku masih nggak percaya minuman warna hijau bisa seenak itu. Kalau bisa bikin sendiri kan lebih seru, lebih hemat juga. Walau awalnya mahal. 5 menit kemudian. Matcha granulat import rasa manis alami, cocok untuk campuran susu. Wah, ini nih, pasti ini yang dimaksud Lina tadi. Matcha mahal yang rasanya nggak pahit. Harganya lumayan sih, 200 ribuan. Tapi demi rasa yang nikmat, aku nggak masalah. Paket atas nama Santi, mohon dibuka pintunya ya. 5 menit kemudian. Yes, paketku datang juga akhirnya. Mas, makasih banyak ya, udah nungguin dari tadi loh. Sama-sama Mbak, semoga cocok ya barangnya. Selamat mencoba. Wah, ini dia matchanya. Aromanya aja udah seger banget.
Warna juga hijau cerah, beda jauh sama yang dijual di supermarket. Isi pasti enak. Di dapur Santi, dia mulai membuat cafe latte dengan matcha yang dia minum saat di kafe. Oke, matcha 1 sendok, kasih sedikit air hangat, terus aduk sampai larut. Lalu tuang ke gelas, isi susu dingin, tambah es batu. 5 menit kemudian. Cakep banget warnanya. Wangi juga ternyata. Ini bener enak. Bahkan lebih enak dari yang kafe kemarin. Mungkin karena aku bikin sekali ya. Jadi berasa puas banget. Tiba-tiba ia menatap bubuk matcha yang tersisa di mangkuk. Tapi gimana yang rasanya kok dimakan mentah gitu aja? Pahit gak sih? Katanya sih kalau yang mahal tuh tetap enak meski dimakan langsung. Wah, ini nggak pahit. Nggak pahit sama sekali loh. Malah ada manis-manisnya dikit. Rasanya tuh kayak teh hijau yang belum dikasih air. Tapi tetap enak. Aneh, tapi menarik. Sejak saat itu Santi terus minum matcha dan bahkan tidak pernah minum air putih dan hanya matcha yang dia minum. Nggak lengkap rasanya hari ini tanpa matcha. Pagi, siang, sore, malam semuanya harus ada matcha. Lima menit kemudian. Air putih, no thank you. Matcha lebih segar, lebih enak, dan warnanya tuh menenangkan banget. Santi, ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu tuh makin sering banget nyeduh matcha. Gelas di mana-mana kayak nggak ada pernah berhenti aja kau minum itu. Kenapa sih bu? Santi kan nggak ngapa-ngapain kok, cuman minum matcha. Emangnya ada yang salah? Bukan masalah atau benar nak, tapi semuanya kalau berlebihan itu nggak baik. Badan kamu butuh air putih juga. Kamu tuh udah seminggu lebih nggak minum air putih, iya kan? Ibu tahu dari mana? Ibu hitungnya berapa kali aku minum. Matcha itu juga kan cairan bu, sama aja masuk ke tubuh. Rasanya enak, manfaatnya juga banyak. Kenapa sih harus diatur-atur gini? Bapak nggak maksud ngatur kamu Santi, tapi bapak sama ibu itu khawatir kamu udah kayak ketagihan. Semua yang berlebihan itu nggak sehat loh nak. Aku nggak ketagihan, aku cuma suka aja. Apa salahnya suka sesuatu? Aku juga nggak ganggu siapa-siapa. Ini hidup aku kan. Aku punya hak buat pilih yang aku mau. Kami ngerti San, tapi coba deh sesekali minum air putih juga. Biar tubuh kamu tuh seimbang. Jangan sampai nanti kamu sakit gara-gara dehidrasi. Udah cukup ya. Aku nggak butuh ceramah soal air putih. Tiap kali aku haus, aku minum matcha. Itu keputusan aku. Udah jelas kan? Pak, gimana ya cara ngomong ke Santi supaya dia sadar? Ibu takut dia benar-benar kalau begini terus caranya. Kita tunggu waktu yang tepat ya bu. Tapi yang jelas ini udah bukan sekedar suka. Ini udah sangat kecanduan namanya. Beberapa bulan kemudian, saat suatu hari, Santi yang sedang minum matcha seperti biasanya. Meskipun agak pahit kali ini, tapi tetap enak. Aku nggak ngerti kenapa orang tua tuh tahu lebay mikirnya soal matcha. Aku baik-baik aja kok. Aduh, kepala aku tiba-tiba muter-muter gini. Badan aku juga rasanya lemes banget. Tiba-tiba Santi terjatuh ke lantai. 5 menit kemudian. Santi, astagfirullahaladzim. Santi, kenapa ini? Pak, cepat sini, anak kita pingsan. Cepat kita bawa ke rumah sakit bu. Jangan tunggu lama-lama, ini sudah serius.
Kedua orang tua Santi kemudian membawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa, Pak, Bu, setelah kami lakukan serangkaian pemeriksaan, kondisi Santi ini sangat cukup mengkhawatirkan. Ada indikasi kerusakan ringan pada fungsi ginjalnya. Ginjal, Dok? Gimana bisa? Apa sih penyebabnya? Anak saya kan masih muda, sehat-sehat aja sebelumnya. Dari data yang kami dapat dan dari wawancara tadi, kemungkinan besar penyebabnya adalah dehidrasi berkepanjangan. Anak Bapak terlalu sering konsumsi minuman-minuman berkafein seperti matcha tanpa diimbangi air putih yang cukup. Jadi ini semua gara-gara aku kebanyakan minum matcha ya, Dok? Betul, matcha memang mengandung antioksidan dan bisa bermanfaat. Tapi jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa cukup cairan netral seperti air putih, itu bisa membebani ginjalnya. Nah, itulah akibatnya, San. Kamu itu keras kepala, nggak mau dengerin nasihat dari ibu sama bapak. Kita itu bukannya larang kamu suka sesuatu, tapi kamu itu harus tahu batasannya. Aku minta maaf, Pak, Bu. Aku nyesel banget. Aku nggak akan bakal ngelakuin ini lagi. Aku nggak akan ngeyel dan bandel lagi. Aku janji, aku bakal nurut. Yang penting sekarang Santi harus istirahat, kurangi konsumsi matcha, kalau bisa hentikan dulu selama beberapa minggu dan mulailah rutin minum air putih. Ginjal kalian itu kerja keras setiap hari, jangan dikasih beban terus-menerus ya. Iya, Dok, aku ngerti sekarang. Aku bakal nurut. Aku nggak nyangka kalau segelas matcha tiap hari bisa bikin aku selemah ini. Ya udah, yang penting sekarang kamu itu fokus sembuh dulu. Nanti kalau udah sehat, kita bisa bahas pelan-pelan lagi ya. Sejak saat itu Santi tidak lagi meminum matcha, namun Alhamdulillah, akhirnya anak ibu bisa duduk makan bareng lagi. Nggak sibuk-sibuk ngaduk-ngaduk bubuk hijau tiap jam kayak gitu. iya, Bapak juga lega ngelihat kamu minum air putih sekarang. Sehat itu mahal, San. Hehe, iya, aku ngerti kok. Aku juga nggak mau balik ke rumah sakit. Sakit itu nggak enak. Aku beneran kapok. Santi meminum air putih di gelasnya, namun setelah itu Santi tiba-tiba mengeluarkan bungkus kecil berisi bubuk matcha. Loh, Santi, itu bubuk matcha lagi, San. Kamu ngapain sih? Ini matcha bubuk. Iya, tapi tenang aja, ini bukan buat diminum kok. Santi kemudian menaburkan matcha itu di atas nasi hangat di piringnya. Nih, nasi matcha. Kayaknya unik dan sehat. Aromanya juga wangi loh. Aku penasaran rasanya kayak gimana. Santi, astagfirullahaladzim. Kau malah naruh matcha ke nasi. Itu tuh makanan pokok, Nak. Kenapa kamu begitu sih? Udah dibilang dokter juga, jangan terlalu sering mengkonsumsi matcha. Iya, San, Bapak kira kamu itu sudah sadar, baru juga keluar dari rumah sakit dan mencoba eksperimen aneh-aneh kayak gini. Kamu itu mau balik lagi ke IGD apa? Tapi kan dokter cuma bilang kurangi minum matcha, bukan stop total dengan bukan larang matcha. Yang aku lakuin ini beda, Bu. Ini bukan minum, tapi makan. Kan nggak ada larangan buat itu. Ya ampun, Nak. Kamu itu pinter banget ya celah. Tapi tetap aja masuk ke tubuh kamu itu bubuk matcha juga loh. Hehehe. Iya, tapi tetap beda kan konteksnya. Dokter bilang minuman, bukan makanan. Lagian ini enak kok. Kalian mau coba nggak, Bu, Pak? Sudahlah, Bu, kita itu udah berbicara baik-baik. Dia tetap keras kepala. Kayaknya anak kita ini emang harus ngerasakan akibat dulu, baru kapok beneran tuh. Ibu nggak ngerti lagi, San. Ibu tuh cuma mau kamu sehat, nggak lebih. Aku juga mau sehat kok, Bu. Tapi sehat itu bisa dicari dengan cara yang berbeda. Siapa tahu nasi matcha ini justru bikin aku jadi pionir makanan sehat di masa depan. Selama berbulan-bulan, Santi tetap mengkonsumsi matcha dengan cara yang berlebihan. Mulai memakannya dengan nasi, makan ayam geprek dengan matcha, makan bubur dengan matcha, bahkan dia makan sop pun dengan matcha. Hingga hal itu kemudian membuat orang tuanya Santi muak dan akhirnya Keripik matcha ini beneran enak. Kayak cocok juga kalau dijual online deh. Siapa tahu jadi tren baru. Udah sehat, hijau lagi.
Visualnya instagramable banget. Ya Allah, Santi, ibu aja baru nyuci meja dapur yang penuh bubuk maca kemarin. Sekarang kok malah tambahin lagi ke keripik. Kamu nggak bosen apa? Kamu ini kenapa sih, San? Dulu maca kamu itu minum terus. Sekarang kamu itu makan semua makanan pakai maca. Kapan kamu itu mau berhenti makan maca, ha? Lah, aku udah berhenti minum kan, Bu. Sekarang cuma makan aja. Itu artinya aku nurut dong sama omongan dokter. Aku nggak salah kan? Tapi itu tuh sama aja, Nak. Kamu tetap konsumsi maca berlebihan. Mau itu diminum atau dimakan. Ya masuk juga ke tubuh kan. Apa kau mau menunggu pingsan lagi baru berhenti? Ibu sama bapak tuh lebay sih. Aku cuma makan keripik, bukan narkoba. Maca itu alami, bukan bahan kimia berbahaya. Udah cukup, San. Bapak sama ibu itu sudah capek mengingatkan terus. Kalau kamu itu emang tetap kekeh dengan kebiasaan aneh kamu itu, mulai hari ini kamu itu nggak akan dapat uang jajan lagi. Apa? Pak, Bu, seriusan? Cuman gara-gara maca? Aku ini bukan anak kecil loh, Bu. Justru karena kamu bukan anak kecil lagi, seharusnya kamu mikir lebih bijak. Kamu yang pilih jalan ini, kamu juga harus tanggung jawab. Ibu nggak mau ngasih uang yang kamu pakai buat beli bubuk hijau itu terus-menerus. Ya ampun, jangan gitu dong, Bu. Pak, aku janji deh, aku nggak bakal ngulangin. Tapi jangan di stop total gitu. Juga uang jajan aku. Nggak bisa. Selama kamu itu masih nggak mau mendengarkan dan tetap keras kepala, kamu harus belajar ngatur keinginan sendiri. Kita nggak mau jadi bagian dari kebiasaan yang merusak diri kamu. Ibu mau ke warung dulu. Kalau kamu lapar nanti, nasi di dapur tinggal ambil. Tapi kalau kamu cari maca, udah ibu buang semua. Bu, yang di lemari juga, itu kan masih banyak banget. Iya, ibu buang semua. Kalau kamu mau hidup sehat, kamu harus mulai sekarang. Ibu nggak mau bantu kamu nyakitin diri sendiri. Bapak juga mau keluar sebentar. Mikir yang bener ya, San. Ya ampun, masa cuma maca doang? Hidup aku jadi kayak gini. Tapi emang benar ya, aku udah kebablasan. Sejak saat itu Santi tidak pernah makan maca lagi. Karena ia tidak mempunyai uangnya untuk membeli maca. Namun pada suatu hari, Santi, hari ini ibu sama bapak mau ke rumah sakit ya. Nenek kamu kambuh lagi asmanya. Dokter minta supaya ada keluarga yang nungguin di sana selama beberapa hari ke depan. iya, San, nenek kamu itu butuh ditemenin. Bapak sama ibu juga mau bantu jagain sekalian ngurus administrasi rumah sakitnya. Kamu ikut ya, biar bisa ketemu nenek juga. Aku kayaknya nggak usah ikut deh Pak, Bu. Aku bisa jaga rumah kok. Lagian aku juga masih ada PR yang belum selesai. Kalau semuanya pergi, nanti rumahnya kosong dong. Tapi Cantik, kamu nggak bosen di rumah sendirian? Nenek kamu kan pasti senang loh kalau kamu datang. Udah lama dia nggak ketemu kamu. Terakhir aja kamu cuman sempat ngobrol bentar lewat video call. Iya, aku ngerti Bu. Tapi beneran deh, aku juga khawatir main kosong seharian-harian. Kan takut ada apa-apa. Aku janji bakal jaga rumah baik-baik. Nggak ngapa-ngapain, nggak yang aneh-aneh. Kamu yakin, San? Jangan sampai kamu itu bilang begini cuma kan ada maksud lain loh. Bapak sama ibu itu nggak akan lama, mungkin 2 atau 3 hari aja. Sumpah deh Pak, aku nggak akan ada niat aneh-aneh. Aku cuman pengen punya waktu buat sendiri. Lagian kalian juga pasti lebih tenang kan kalau rumah ada yang jaga. Ya udahlah, tapi kamu harus janji ya, nggak macem-macem. Kunci rumah jangan lupa dikunci, jangan tidur terlalu malam. Dan yang paling penting, jangan beli bubuk hijau itu lagi. Iya, aku janji kok nggak akan beli. Aku ngerti batasannya sekarang. Baiklah, Bapak sama Ibu berangkat dulu ya. Jangan lupa kabarin kalau ada apa-apa, San. Orang tua Santi pergi ke rumah sakit dan meninggalkan Santi sendirian saat di rumah. Yes, akhirnya mereka pergi juga. Rumah ini sekarang milik aku sendirian selama beberapa hari. Dan itu artinya... Santi mengambil ponselnya dan menelpon temannya. Halo, Santi. Tumben banget kamu nelpon. Ada angin apa nih? Halo Lis, gini. Sebenarnya aku lagi ada keperluan mendadak banget.
dan aku butuh bantuan kamu. Bantuan? Duh, jangan bilang kamu mau minjem uang lagi nih. San, soalnya terakhir kali kamu pinjam buat beli masker wajah, terus bilang penting banget. Ternyata cuma buat selfie. Iya, aku ngerti kok. Tapi kali ini beda. Aku bener-bener butuh tulis. Aku janji ini bukan buat hal yang gak penting. Aku cuma butuh yang sekitar 500.000. Oke, mungkin agak banyak, tapi serius deh, aku gak punya pilihan lain. Hah? 500.000, San? Itu banyak banget. Kau mau pakai buat apa sih? Pokoknya buat keperluan mendesak. Gak bisa aku susun panjang lebar sekarang. Tapi kamu percayakan sama aku. Aku sahabat kamu dari kecil. Aku janji uangnya bakal aku balikin begitu orang tua aku pulang. San, jujur deh, ini beneran buat hal penting. Aku gak mau nyesel loh. Aku sendiri juga belum gajian bulan ini. Please banget, aku mohon. Kalau aku gak beli ini sekarang, aku bakal kehilangan kesempatan besar. Ini bisa jadi jalan hidup aku berubah. Oke, aku tahu kedengarannya dramatis, tapi aku ngerti maksud kamu. Tapi kamu ngerti kan maksud aku? Kamu ini benar-benar deh. Yaudahlah, aku transfer. Tapi ini terakhir kalinya aku bantuin kamu kayak gini. Oke? Makasih banget, Tris. Aku senang banget. Aku sayang banget sama kamu. Kamu penyemangat hidup aku. Setelah mendapatkan uang, Santi kemudian membeli matcha dengan jumlah yang sangat banyak. Klik bayar don. Matcha impian, datanglah kepadaku. Aku janji akan mencintaimu sepenuh hati selama masa orang tuaku nggak di rumah. Permisi, ini paket atas nama Santi. Matcha dalam jumlah luar biasa ya. 5 menit kemudian. Iya mas, bener banget. Aduh, makasih ya. Saya udah nungguin ini kayak nungguin gebetan balas chat. Wah, semangat banget. Semoga cocok ya mbak. Jangan lupa kasih bintang 5. Dan setelah mendapatkan matchanya, tak perlu menunggu waktu lagi. Dia langsung memakan matcha itu dengan berbagai cara. Aku nggak pernah nyangka hidup bisa seindah ini. Matcha di segala sisi, nasi putih dan matcha. Kombinasi surgawi. Ayo kita coba dulu yang lain. Rasanya tuh unik banget, gurih, manis, dan aroma teh hijaunya. Nasi bisa jadi punya karakter. Ini sih udah level restoran bintang 5. Mie dan matcha. Siapa sangka mereka bisa jadi pasangan paling harmonis abad ini. Ini bener-bener eksperimen rasa. Bakso matcha. Kedengarannya aneh, tapi rasanya ya ampun. Ini tuh kayak bakso dari planet hijau. Roti pun gak luput dari cintaku pada matcha. Setiap gigitan tuh kayak pelukan dari Jepang langsung. Aku bahagia banget. Namun tiba-tiba saja, kenapa kepala aku tiba-tiba muter begini ya? Gak mungkin, matcha gak mungkin bikin aku begini. Aku cuman... Santi pingsan dan jatuh di tempat. Beberapa hari kemudian karena khawatir Santi tidak dapat dihubungi oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya datang ke rumah untuk memeriksa keadaan Santi. Tapi aneh ya, kok rumahnya sepi banget. Biasanya Santi langsung nyambut kita dari depan. Apa dia masih tidur? 5 menit kemudian. Ya Allah, Santi, kamu kenapa nak? Bangun nak, bangun, lihat ibu saya. Ya ampun, tubuh kamu hijau semua. Son, kamu dengar bapak? Kamu kenapa begini ha? Kamu habis ngapain nak? Aku cuman makan matcha. Semuanya matcha. Dari matcha, nasi matcha, roti matcha, mie, bakso matcha. Semuanya hijau semua. Ya Tuhan, kau makan itu semua sendirian selama kita pergi. Udah, kita itu bawa ke rumah sakit aja sekarang. Jangan buang-buang waktu. Bantu pegangin kepalanya ya bu. kedua orang tuanya langsung membawa Santi ke dokter. Pak, Bu, kami sudah periksa hasil laboratorium dan juga observasi klinisnya. Kondisi Santi menunjukkan gejala keracunan kronis akibat zat berlebihan dari matcha. Tapi kadar kandungan klorofil sintetisnya dan kafein dalam tubuh Santi sudah melewati batas toleransi organ. Sayangnya, efek perubahan warna pada kulit dan jaringan ini permanen, Pak, Bu.
Maksud dokter, anak saya akan terus berwarna hijau begini selamanya. Ya, secara medis tidak bisa dikembalikan ke kondisi semula. Inilah akibat konsumsi berlebihan dalam waktu yang singkat dan tanpa pengawasan. Tidak, aku nggak mau jadi hijau. Aku bukan alien. Aku cuma penggemar matcha. Kenapa ini harus terjadi? Santi, tenang nak. Ibu di sini. Ibu tetap sayang sama kamu. Kamu harus terima, San. Ini akibat dari pilihan kamu sendiri. Sekarang yang penting kamu itu istirahat. Kita cari cara untuk hidup berdampingan dengan kondisi ini ya. Sejak saat itu Santi mendapatkan julukan baru, yaitu manusia hijau.